Dirjen bawah ya. Enggak dulu. Mau nanya apa dulu? Jangan nanti ada pertanyaan. Hasil apa? Mediasi rapat tadi. Gak apa-apa di hasil itu nggak apa-apa. Ini secara hasil ini cara kita sampaikan secara faktanya ya. Mungkin hasil mediasi hari ini seperti apa? Hasil mediasi antara dari Polres Tabet, kemudian dari Bintaro, kemudian ditambah dengan dari petugas kepala TPU juga. Kesimpulannya minta ditambah penambahan penggali kubur maupun pengangkut jenazah karena sangat kekurangan. Karena pada saat pandemi ini, peningkatan ini yang biasanya normal itu yang meninggal dunia itu 3-5 orang. Nah, selama 2 minggu ini per hari itu rata-rata 50. Bahkan pada saat malam kejadian itu mencapai 60-70 orang. Jadi memang sangat kekurangan. Kemudian ditambah lagi dengan personil dari petugas pengangkut jenazah maupun penggali kubur ada yang terdampak COVID itu sendiri, jadi memang sangat kekurangan, sehingga pada saat itu yang jaga pada saat kejadian itu sebanyak 12 orang. 12 orang juga masih berkurang dari administrasi juga, sehingga pada saat itu karena yang bersangkutan keluarga dari Bu Yuni itu ingin pemakaman itu dikuburkan sekarang, sedangkan tempat pemakaman antara Muslim dan dengan non Muslim itu berbeda jauh, sedangkan beko itu ada di tempat Muslim jaraknya jauh, sehingga karena kekurangan karyawan atau personilnya makanya ditawarkan atau memang mau dibantu sekarang ada masyarakat menggunakan jasa masyarakat. Ini paling masyarakat, kemudian terjadilah kesepakatan antara Bu Yunita dengan masyarakat, sehingga dilaksanakan begitu dengan mengeluarkan uang sebesar 2,8 juta. 2,8 juta akhirnya baru dikuburkan. Sehingga pada esok harinya ada informasi berita viral bahwa terjadi pungli terhadap di pemakaman Kadut dengan meminta uang 4 juta, dan sudah kita konfirmasi bahwa tidak ada 4 juta, yang ada 2,8 juta. Itu pun hasil kesepakatan antara saudara Yunita sendiri dengan masyarakat. Jadi tidak ada aturan yang dilanggar merasa dan lain. Dalam hal ini sampai saat ini dari pemeriksaan dan pemberikan keterangan-keterangan tidak ada yang dilanggar, dan Bu Yunita juga sudah mengakui ya pada waktu hari pertama diperiksa memang tidak benar, apalagi dengan adanya yang Muslim gratis, yang non Muslim bayar tidak ada, dan Bu Yunita sudah menyampaikan tidak ada itu. Jadi rekomendasi dari Polres Tabes hanya penambahan saja. Iya, kesepakatan karena kekurangan dengan situasi sekarang ini, penambahan belanja yang meninggal, maka dibutuhkan penambahan personil, karena yang ada pun kalau terdampak dari COVID sangat berkurang sekali. Ditambah kapasitas yang meninggal yang banyak, sehari bisa mencapai 50-60 per hari jadi pemakaman Kadut itu. Pengawasan ke depannya juga 10 orang. Dari 12 orang itu dari 53 dibagi 2 shift. Nah, 10-nya terpapar. Sekarang penegasannya berarti tidak ada proses hukum dari Masjid. Ya? Tidak ada proses hukum berarti dari Masjid. Bukan tidak ada proses hukum, kita masih mendalami, menyelidiki di mana punglinya. Karena kan itu pada saat kejadian antara masyarakat dengan saudara Yunita itu sudah ada kesepakatan. Karena memang dia memaksakan untuk malam itu segera dimakamkan. Sedangkan jumlah penggali kubur maupun pengangkat jenazah sangat berkurang pada saat itu. Jadi tidak dengan memaksakan, makanya ditawarkan kalau memang ada masyarakat bisa kita menggunakan jasa masyarakat. Nah, ini Bu Yunita ketemu dengan masyarakat, deal dengan mereka di situ. Jadi tidak ada dealnya itu dengan kepala pemakaman ataupun Pak Rezi, tidak ada. Yang ada itu antara Bu Yunita dengan masyarakat. Yang mungkin masyarakat itu
petugas PHL yang diangkat? Bukan masyarakat sekitar di situ. Karena itu tadi, karena selama 2 minggu ini itu tadi jumlah yang meninggal sangat banyak, kekurangan. Nah, akhirnya dia bagian masyarakat ada yang ikut membantu juga. Ya, ke depannya ada pengawasan itu, Bang? Iya. Pengawasan dari pihak kepolisian ke depan. Dengan adanya ini kita sudah menempatkan personil dari TNI maupun Polri, aku petugas juga dari Distaru juga menempatkan di pemakam Cikarut untuk mengawasi dan mengantisipasi jangan sampai terjadi adanya pungli. Dengan rekomendasi tadi langkah Pertama kami sepakat dengan rekomendasi Pak Kapolres hasil rapat tadi, yakni untuk menambah personil. Jadi kekurangan personil harus terus kami upayakan dan insya Allah kami akan laporkan kepada pimpinan khusus untuk warga sekitar yang memang direkomendasikan untuk direkrut agar pelayanan pemakaman khusus COVID ini tetap berjalan dan tidak pernah ada hentinya untuk terus kami melakukan optimalisasi pelayanan sehingga kinerja kami dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Kapolres Tabes. Dan aspek pengamanan dan pengawalan memang sudah ada di lapangan. Kemarin juga hadir Pak Kapolsek dan jajaran serta Karabil yang sudah mengawal kami di lapangan. Insya Allah ke depan ini akan kondusif dan kami memang akar masalahnya adalah di jumlah SDM. Jumlah SDM yang terbatas itulah yang menjadi akar masalah persoalan ini. Sehingga kami akan melaporkan pertama dari sisi kebijakan untuk rekrutmen warga sekitar seperti apa. Ini kebijakannya ada di pimpinan, kami akan laporkan. Kemudian langkah yang sudah kami upayakan secara teknis operasional adalah menambah 62 personil yang berasal dari UTP yang ada di Kota Bandung. Ini sudah siap untuk melakukan penggalian maupun pemikulan ketika PHL yang ada kewalahan. Itu saja mungkin dari saya. Sudah dipecat dan setelah hasil klarifikasi ini kan ternyata ada kesepakatan. Apakah itu gimana nasibnya? Kami akan mengikuti rekomendasi dari Pak Kapolres Tabes berkenaan dengan yang bersangkutan, dan tadi Pak Kapolres Tabes menyampaikan bahwa ini masih dalam proses pendalaman, sehingga kami akan mengikuti arahan dan pertimbangan dari Polres Tabes berkenaan dengan saudara Redi ini. Jadi selaku manusia kami sangat menyadari, kami sangat memaklumi bahwa potensi mereka ada keletihan, ada kelelahan, ada kemendesakan yang ini tidak bisa kita abaikan dan itu harus mendapat perhatian dari kita semua, sehingga rekomendasi untuk ditambah personil kami sangat sependapat dan kami sudah mengupayakan. Nasib terhadap Reginya gimana Pak? Gimana Pak? Nasib terhadap Statusnya Regi sudah sekarang dipecat itu seperti apa? Bakal dikembalikan kerja atau gimana? Atau berhenti? Ya, kita menunggu rekomendasi hasil pendalaman dari kepolisian. Jadi sejauh ini belum bekerja dulu Pak Redi itu Pak? Sejak kemarin pemberhentian Apakah pemilihan Redi itu sudah mengembalikan uang ke pihak Unita? kalau pengembalian saya belum punya kabar, ini penyidik yang memiliki informasi. Seperti apa Pak? Kami juga akan mengerahkan tenaga dari Distaru untuk tiket dari pejabat dan staf yang ada di sana yang mumpuni untuk melakukan pengawasan per 2 jam. Per 2 jam di sana giliran tidak mungkin full gitu ya. Kami juga akan mengerahkan beberapa personil. Pak Bambang, itu kan dasarnya apa Pak itu dipecat, sedangkan pihak kepolisian pun belum menentukan itu Redi menerima. Dasarnya dia dipecat itu apa? Ya kan sudah ada tanda terima Tapi itu. Ya. polisi belum Untuk PHL menetapkan. yang positif ada insentif atau gimana Pak? Gimana Bu? PHL yang sudah positif yang Itu tetap PHL yang positif tetap insentifnya diberikan. Dasarnya yang tadi apa Pak? khusus dari Ya, kita untuk sementara dasar awal adalah bukti penerimaan itu. Namun demikian nanti akan menunggu rekomendasi dari. Kalau misalnya tidak terbukti bersalah bisa dipekerjakan kembali Pak? Bisa dilihat dulu hasil pendalaman dari pihak Pak, kepolisian. ada tanggapan dari Kabupaten Bandung Pak? Kabarnya kan ada juga warga yang ngomong katanya harga siang dan harga malam penguburan itu beda Pak. Sebenarnya tidak ada Pak. Dan TPU Cikadut itu khusus COVID gratis Pak. Ditanggung oleh itu diktum kelima di keputusan wali kota. Pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD. Artinya tidak boleh ada pungutan. untuk jam kerjanya sendiri. Itu 24 jam atau gimana Pak? Menjadi persoalan itu jam malam dan siang. Ya itu persoalannya di sana kan sehingga kami juga akan mengevaluasi kembali jam kerja mereka, sehingga rekomendasi tadi dari Polrestabes adalah diperlukan adanya upaya untuk melakukan penambahan personil.
Ini mungkin Pak. Terima kasih Pak. Bang Kapolres, Tadi ini apa? tersiar kabar kalau misalnya Ready itu pihak itu sudah mengembalikan uang ke Ya, jadi pada saat itu dari pihak dari Ready sendiri melalui keluarganya dari Yunita itu sudah mengembalikan uang sebanyak 2,8 juta biar masalahnya maksudnya biar aman, terus kemudian kedua biar tidak ramai dan mereka berdua juga kedua belah pihak sudah ada kesepakatan damai di antara mereka. dan uang sudah diterima ya sama Dan sudah diterima lah, tapi sampai sekarang waktu hari pertama Yunita memang datang untuk mengklarifikasi, kemudian sampai sekarang pun dipanggil Yunitanya sekarang belum sempat hadir lagi. Itu baru pertama kali. Terima kasih.